Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2024. Yang mana kalau kita perhatikan ya, sudah banyak ya, sudah ada informasi terkait dengan estimasi perkiraan jadwal ya teman-teman untuk seleksi P3K 2024 CASN ya, CPNS dan P3K. Nah, di sini ternyata sedikit ada kabar bahagia juga untuk guru P1, P2, P3, P4 kode P dan TL perihal seleksi P3K 2024 yang dilaksanakan 3 kali. Ya, ini yang kita garis bawahi. Berarti selama 2024 nanti seleksi P3K itu akan dilaksanakan 3 kali teman-teman. Wow, ini tentunya salah satu bentuk upaya teman-teman ya, salah satu bentuk upaya yang coba dilakukan oleh Kemenpan ya, Kemenpan RB dalam hal ini Panselnas juga untuk penuntasan honorer teman-teman ya, terutama pelayanan dasar yaitu guru honorer dan tenaga kesehatan pastinya teman-teman ya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke ya, kita lihat kabar bahagia guru P2, P3, P4 kode P dan TL perihal seleksi P3K 2024 dilaksanakan 3 kali. Langsung saja teman-teman ya, kita tutup poin ke informasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat jadwal seleksi CPNS 2024 kemudian P3K 3 kali. Nah, di sini memang sudah diinformasikan bahwa seleksi itu 3 kali. Tahapannya itu mulai Januari. Ini ya, mulai Januari ini teman-teman. Berarti otomatis ini katakan honorer pasti plong ya. Wow, mantap ya teman-teman ya. Ini tentunya menjadi salah satu kabar bagus ya teman-teman. Bahwasanya masih ada kesempatan ya, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Prof Nunuk, bahwasanya P3K Guru 2024 itu menjadi ronde terakhir untuk guru honorer ya. Di sini dikatakan dilansir di jpnn.com Jakarta, Presiden Joko Widodo teman-teman ya pada Jumat mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen CASN 2024 terdiri dari formasi CPNS 2024 dan P3K 2024. Totalnya itu mencapai 2.302.543 formasi. Wow, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Menurut saya ini adalah hal yang sangat-sangat fantastis ya, sangat luar biasa. Kenapa? Di P3K Guru di P3 di CASN 2024, bayangkan total formasi yang tersedia mulai dari pusat hingga daerah itu mencapai 2,3 juta teman-teman. Luar biasa. Nah, di sini yang paling banyak itu adalah guru ya, guru formasi guru yang berada di instansi daerah sih teman-teman. Yang mana kalau kita lihat datanya di sini, instansi pusat mendapat kuota 429.183 formasi, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun untuk instansi daerah itu tersedia formasi sebanyak 1.867.333, terdiri dari 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Ini daerah ya. Jadi yang paling banyak itu adalah di instansi daerah, khususnya P3K teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk instansi daerah yang jumlah total P3 formasi P3K-nya 1,3 juta, kalau kita klasifikasikan lagi, ternyata formasi yang paling banyak itu adalah guru teman-teman. Itu mencapai 419.146 ya.
Kemudian tenaga kesehatan 417.000 dan teknis 547.416. Banyak ya, teknis paling banyak. Guru ini 419.000. Sedangkan untuk memenuhi 1 juta guru sebenarnya itu Kemdikbud cuma butuh 200.000. Mudah-mudahan ya tuntas tahun ini ya, tuntas di tahun 2024 untuk guru honorer sih teman-teman ya. Itu sih harapannya si admin ya, mudah-mudahan saja. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Total ya pada seleksi P3K 2024 tersedia 1.605.694 formasi teman-teman ya, merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah ya. Jadi ada gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah pasti ya teman-teman ya, mantap ya. Nah, sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan mencapai 6.027.000 formasi. Data resmi Kemenpan RB menyebut formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ya bahwasanya ada kabar baik ya, bahwasanya nantinya di seleksi P3K ini itu nanti dilaksanakan selama 3 kali teman-teman. Nah, di sini dikatakan pengusulan kebutuhan CPNS dan P3K 2024 dijadwalkan akan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pengusulan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K harus disampaikan kepada Kemenpan melalui aplikasi formasi elektronik atau disebut dengan istilah e-formasi teman-teman. Yang mana di sini Abah menjelaskan terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen CSN 2024 direncanakan akan digelar dan jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Alhamdulillah ya. Bayangkan ya, dalam 1 tahun bisa saja dilaksanakan perekrutan CASN itu 3 kali apabila memungkinkan. Sekali lagi ya, saya katakan memungkinkan. Dan semoga saja memungkinkan karena ini menjadi peluang terutama bagi guru honorer yang belum terangkat di tahun 2023 otomatis punya peluang 3 kali lipat ya apabila seleksi P3K dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Saya sangat yakin teman-teman ya, mudah-mudahan saja. Nah, untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CSN 2024 yang terdiri seleksi CPNS dan P3K itu dilaksanakan pada bulan Mei 2024 ya. Jadi untuk tahap pertama karena seleksi kemungkinan 3 kali dalam 1 tahun, seleksi tahap pertama nantinya untuk P3K itu insya Allah dimulai di bulan Mei teman-teman ya 2024. Untuk tahap pertama diharapkan semua KLD dapat memasukkan data dalam platform digital teman-teman. Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes dan jika belum masih kosong lagi masih bisa tes di berikutnya. Jadi dalam 1 tahun itu 3 kali tes seleksi. Kalau tidak lulus di bulan Mei maka kita bisa seleksi kedua ketiga tapi dalam tahun yang sama teman-teman ya. Luar biasa. Ini tentunya semakin mempermudah kelulusan bagi guru-guru honorer sih teman-teman, terutama yang belum lulus di P3K 2023 kemarin. Oke, kemudian teman-teman perlu ketahui kegiatan Bintek persiapan pengadaan ASN tersebut juga diikuti oleh perwakilan dari tiap instansi pemerintah pusat dan daerah. Humas Kemenpan RB merilis foto dan tangkapan layar kegiatan tersebut. Dari grafis yang ditayangkan di situs resmi Kemenpan tampak beberapa hal penting yang disampaikan di Bimtek teman-teman ya. Antara lain mengenai penetapan kebutuhan CPNS dan P3K 2024, BKN menyiapkan sistem mulai dari usulan sampai dengan verifikasi dan validasi rincian kebutuhan dari instansi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.